dengan NIM 231110110. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis standar kualitas perangkat lunak ISO atau IEC 9126. Selanjutnya adalah sejarah mengenai IEC atau ISO 9126, yaitu diterbitkan pada tahun 1991 oleh International Organization for Standardization dan International Electrotechnical Commission. Kemudian pada 2001, standar ini direvisi menjadi 4 bagian agar kualitas penilaian software lebih terstruktur atau terarah. Selanjutnya pada 2011, ISO 9126 digantikan oleh ISO 25010 yang merupakan bagian dari seri Square. Secara pengertian, ISO atau IEC 9126 merupakan standar internasional yang digunakan untuk menilai kualitas perangkat lunak. Tujuan utamanya itu sendiri adalah untuk membantu pengembang mengetahui sejauh mana perangkat lunak membantu memenuhi kebutuhan pengguna baik dari sisi fungsi maupun dari sisi kemudahan pengguna. Selanjutnya adalah struktur ISO terdiri dari 4 komponen utama, yaitu pertama adalah quality model yang menjelaskan 6 aspek kualitas utama software. Selanjutnya adalah internal matrix yang digunakan untuk menilai kualitas dari sisi internal seperti kode atau desain sistem. Selanjutnya adalah external matrix yang menilai kinerja software saat dijalankan. Dan yang keempat adalah quality in use, penilaian dari pengalaman pengguna secara langsung. Selanjutnya adalah karakteristik ISO atau IEC 9126. Ada 6 karakteristik yang menjadi tolak ukur untuk penilaian kualitas software. Yang pertama ada fungsionalitas, yang kedua adalah reliability atau keandalan, yang ketiga adalah usability atau kegunaan, yang keempat adalah efisiensi atau efisiensi, yang kelima adalah maintainability atau kemudahan pemeliharaan, dan yang keenam adalah portability atau portabilitas. Selanjutnya adalah functionality atau fungsionalitas, menilai sejauh mana perangkat lunak memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan sistem. Sub karakteristiknya itu yang pertama ada sustainability atau kesesuaian fungsi dengan kebutuhan pengguna. Kedua ada akurasi atau ketepatan hasil yang dihasilkan oleh perangkat lunak. Yang ketiga adalah interoperability atau kemampuan perangkat lunak berinteraksi dengan sistem lain. Dan yang keempat adalah security, sejauh mana software mampu melindungi data dari akses tidak sah. Dan yang terakhir adalah functionality compliance atau kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Untuk contohnya sendiri itu, misalnya pada sistem aplikasi informasi perpustakaan, fungsionalitas yang baik ditunjukkan oleh kemampuan sistem untuk menambah, menghapus, dan mencari data buku dengan hasil yang akurat. Selanjutnya itu adalah reliability atau keandalan, berkaitan dengan kemampuan perangkat lunak untuk beroperasi secara konsisten dan stabil dalam jangka waktu tertentu tanpa mengalami kegagalan. Untuk subkarakteristiknya itu sendiri, yang pertama adalah maturity atau tingkat kestabilan sistem dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua adalah fault tolerance atau kemampuan perangkat lunak untuk tetap berjalan walau terjadi kesalahan. Yang ketiga adalah recoverability atau kemampuan untuk memulihkan data dan sistem setelah terjadi kegagalan. Untuk contohnya itu sendiri, misalnya ada aplikasi perbankan online, sistem harus tetap berfungsi meskipun terjadi gangguan jaringan. Jika koneksi terputus, data transaksi harus tetap tersimpan dan bisa dipulihkan setelah sistem kembali berjalan normal. Selanjutnya adalah usability atau kegunaan, menggambarkan sejauh mana pengguna dapat dengan mudah mempelajari, memahami, dan menggunakan perangkat lunak. Subkarakteristiknya itu ada 4. Yang pertama itu adalah understandability, kemudahan pengguna dalam memahami cara kerja sistem. Yang kedua adalah learnability, kemudahan cara mempelajari penggunaan aplikasi. Dan yang ketiga adalah operability, kemudian menjalankan fungsi-fungsi software. Dan yang keempat adalah attractiveness atau tampilan antarmuka yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya adalah maintainability atau kemudahan pemeliharaan, menilai sejauh mana perangkat lunak mudah untuk diperbaiki, diperbaharui, atau dikembangkan. Untuk subkarakteristiknya itu, yang pertama adalah analyzability atau kemudahan untuk menemukan penyebab kesalahan. Yang kedua adalah changeability, kemudahan untuk melakukan perubahan pada kode. Yang ketiga adalah stability, sejauh mana perubahan tidak menimbulkan kerusakan yang baru. Dan yang keempat adalah testability, kemudahan dalam menguji sistem setelah diperbaiki. Untuk contohnya sendiri, misalnya tuh ada software yang memiliki struktur kode rapi dan terdokumentasi dengan baik, akan lebih mudah diperbaharui jika ada kebutuhan baru. Untuk slide selanjutnya adalah portability atau portabilitas, berkaitan dengan kemampuan perangkat lunak untuk dijalankan pada berbagai lingkungan sistem operasi atau perangkat keras yang berbeda. Untuk subkarakteristiknya itu
terdiri dari adaptability atau kemampuan software menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang kedua adalah instability atau kemudahan proses instalasi di berbagai platform. Yang ketiga adalah coexistence atau kemampuan untuk berjalan berdampingan dengan aplikasi lain. Dan yang keempat adalah replaceability atau sejauh mana software dapat diganti atau dipindahkan ke sistem lain tanpa masalah yang besar. Untuk contohnya sendiri, itu adalah aplikasi berbasis web yang dapat dijalankan di Windows, macOS, atau Android, termasuk memiliki portabilitas tinggi karena tidak tergantung pada sistem operasi tertentu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, ISO 9126 merupakan standar penting yang digunakan untuk menilai kualitas perangkat lunak secara menyeluruh. Terdiri dari 4 komponen dan 6 karakteristik yang menilai berbagai aspek seperti efisiensi, fungsi, dan keandalan. Lalu penerapan ISO 9126 juga membantu pengembang untuk meningkatkan mutu perangkat lunak serta kepuasan pengguna sehingga produk yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai kebutuhan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.